Jam 4 pagi Tuhan bangunkan saya. Dan pada waktu saya berlutut, saya mendapat sebuah penglihatan. Dan ini penglihatan yang saya mau share buat saudara. Buat saya ini mengerikan sekali, mengerikan sekali. Saudara, itu penglihatan cukup panjang dan saya akan coba jelaskan, rangkumkan buat saudara. Saudara, yang pertama, saya melihat saudara seperti tahta anak domba dan begitu banyak anak-anak Tuhan. Saudara, dan kita semua mulai menyanyikan saudara Amazing Grace. Tapi tidak seperti biasa. Saudara semua angkat tangan dan nyanyi Amazing Grace dengan air mata saudara tidak bisa berhenti. Tapi itu suara bergema sekali. Saudara semua di mulut menyanyi Amazing Grace. Tapi saya seperti bisa mendengar suara di dalam hati setiap orang, termasuk saya. Saudara, di dalam hati kami semua berteriak, Tuhan sekali lagi turunkan Amazing Grace. Supaya keluargaku diselamatkan, supaya bangsaku diselamatkan, supaya anakku, istriku diselamatkan dan beroleh pengangkatan. Saudara, beberapa orang berteriak dengan nyanyi Amazing Grace, tapi di hatinya berkata, Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku yang tidak bisa bertobat, aku yang beku, aku yang malas, tolong aku. Karena aku tahu dengan kondisi begini aku tidak akan diselamatkan, aku tidak akan diangkat. Tolong sekali lagi. Saudara, beberapa walaupun dengan mulut berkata Amazing Grace, dia nangis berkata, anakku Tuhan, anakku. Aku tidak bisa Tuhan melihat dia ditinggal pada waktu aku diangkat. Saudara, dan tiba-tiba itu berganti. Lagunya berganti dengan lagu berkata, aku berdiri di hadapan tahta anak domba. Saudara, kembali itu suara saudara megah sekali. Kembali suara semua orang angkat tangan. Tapi kembali saudara itu air mata semua mengalir. Dan kembali saudara, ini keadaannya berbeda. Seperti sudah terjadi. Seperti sudah terjadi pengangkatan. Saudara, dan kami berkata, Tuhan kami bersyukur kami diangkat. Tapi kita terus menangis dan berkata, Tuhan, saudaraku, anakku, temanku, gerejaku, jemaatku, ternyata tidak di sini. Tidak ada di hadapan anak domba. Dan berarti mereka sedang menghadapi aniaya. Dan berarti mereka sedang menghadapi kesusahan besar. Saudara, dan Tuhan berkata hari itu kepada saya, ajari anakmu dan seluruh jemaatmu untuk memperhatikan tanda zaman. Untuk mendengar, untuk bertobat, untuk meratap. Karena waktunya lebih cepat dari yang engkau pikirkan. Saudara, dan kemudian saya melihat pemandangan itu berganti lagi, saudara. Di mana malaikat mengumpulkan semua orang Kristen. Saudara, ada banyak yang saya kenal, tapi ada banyak juga yang tidak saya kenal di belakang. Dan saya cuma bisa melihat bagaimana malaikat mulai mengelompokkan. Ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Dan kemudian saya cuma gambarkan. Setelah pengelompokan itu terjadi, kemudian Yesus ada di situ. Dan Tuhan berkata begini, ini kondisi sekarang. Untuk anak-anak Tuhan, untuk mereka yang merasa Kristen, bahkan mereka yang merasa mereka aman-aman saja. Saudara, tiba-tiba Tuhan membelah itu orang-orang banyak. Dan waktu Tuhan membelah seperti membelah jadi dua. Tuhan berkata, yang sebelah sini sudah pasti tidak akan mengalami rapture atau pengangkatan. Dan Tuhan berkata, siapkan untuk masuk masa tribulasi, masa aniaya, masa murka Allah. Saudara, dan hari itu saya melihat siapa mereka. Saudara, mereka yang apatis, mereka yang ke gereja tetapi hatinya tidak pernah bergerak.
Mereka yang mendengar tetapi tidak pernah melakukan. Mereka yang tahu tetapi saudara itu cuma sampai di kepala, tidak pernah sampai di hati. Saudara, dan mereka itu seperti botol saudara yang ada tutupnya. Dan berapa kali pun disiram saudara dengan anugerah, dengan kemurahan, dengan kesempatan, dengan Roh Kudus, dengan hadirat Tuhan, botol ini tidak pernah ditembusi karena ada tutupnya. Saudara, dan tutupnya adalah kemalasan kita. Tapi pada waktu saudara dengar firman dan saudara berkata, aku sudah tahu, itu tutup botolmu. Dan semua firman sesudah itu akan lari daripadamu. Alkitab berkata, diambil daripadamu. Saudara, pada waktu engkau dengar firman dan engkau berkata, ya itu buat orang lain, bosan saya, itu tutup botolmu. Maka firman itu tidak akan pernah menembus sampai innermost dalam hidupmu. Begitu saudara melihat seseorang, mungkin saudara melihat saya dan berkata, kenapa sih ibu marah-marah? Maka saudara itu tutup botolmu. Dan itu tidak akan pernah bisa ditembus. Kalau saudara dengar orang lain dan saudara tahu itu gembala pernah bersalah, dan saudara berkata dia ngomong tetapi bukan pelaku firman, itu tutup botolmu. Dan merekalah orang-orang yang Tuhan berkata dengan sangat jelas di penglihatan saya, tidak akan diangkat. Saudara, dan kemudian dari sisanya tiba-tiba Tuhan dan malaikat membelah lagi bab seperempat. Saudara, dan mereka adalah orang yang semua salah. Mereka melakukan tapi salah caranya. Saudara, mereka bereaksi salah. Saudara, mereka terlambat waktunya salah. Pada waktu Tuhan suruh saudara mereka berdiam, mereka justru bergerak, nonton, pergi, main. Saudara terus buat acara. Tapi pada waktu Tuhan suruh mereka bergerak, saudara, mereka mungkin bagi-bagi makanan, tapi mereka tidak mendoakan. Mereka bahkan melakukan dengan sungut-sungut. Mereka melakukan tapi salah. Saudara, mereka mendoakan tapi tidak ada iman. Sekali lagi, mereka adalah orang yang melakukan, mendengar tapi salah. Dan sekali lagi malaikat berkata, siapkan dirimu untuk masuk aniaya, untuk masuk masa tribulasi, masa murka Allah. Saudara, beberapa orang pada waktu mendengar khotbah saya berkata, kenapa sih khotbah harus menakut-nakuti? Saya mau berkata buat saudara, ya, ini khotbah memang sepertinya tidak membawa kasih, tidak membawa sukacita dan damai sejahtera. Tapi saya mau berkata di depan Tuhan, di depan malaikat, di depan semua, saya tidak mau berutang nyawa dengan kalian. Saya tidak mau disebut orang yang tidak pernah memberitakan. Dan waktu engkau tertinggal, engkau berkata, kenapa tidak ada seorang yang memberitakan? Sekali lagi, saya gak mau berutang darah dengan kalian. Saya mau berkata, waktu berdetak terus. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Saudara, dan orang yang bersisa, saya pikir yang bersisa setidaknya seperempat akan terangkat. Dan ini bukan dari dunia saudara, ini dari anak-anak Tuhan. Saudara, tiba-tiba dibelah sekali lagi. Dan dikatakan inilah mereka yang kena racun. Menyukai racun, memakan racun bersama dengan firman. Saudara, Alkitab dengan sangat jelas berkata, mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Mereka melihat tetapi mereka buta seharusnya. Saudara, dikatakan hati mereka menebal, pikiran mereka penuh dengan apa yang dikatakan hikmat dunia.